kembali lagi dengan saya Tita Jene Anggreni. Kali ini kita akan membahas tentang partisipasi di masa pandemi, partisipasi pemilu di masa pandemi. Kali ini narasumber kita adalah Kak Sintani Rosifah dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Panggilannya siapa nih Kak? Intan. Oke, Kak Intan. Gini, bagaimana Kak menurut Kakak nih partisipasi pemilu di masa pandemi? Kalau menurut saya partisipasi pemilih dalam pemilu pada masa pandemi ini cukup menurun ya Kak. Kita lihat contohnya aja pilkada tahun kemarin 2020 itu saya lihat cukup menurun karena dilaksanakan saat laju penularan COVID-19 ini masih meningkat gitu Kak. Jadi di sejumlah negara pun juga mengalami hal tersebut. Jadi ada beberapa negara juga partisipasi pemilunya cukup menurun. Lalu ini terjadi di Indonesia saja atau di beberapa negara nih Kak? Nah itu dia tadi yang saya katakan ya, ada beberapa negara yang cukup menurun partisipasinya. Saya ambil contoh itu ada di Togo misalnya ya, itu partisipasi pemilih menurun dari 90% ke 65%. Ada juga di Burundi itu partisipasi menurun dari angka 85% ke 75%. Dan selanjutnya ada Polandia juga menurun dari 65% ke 55%. Jadi ada beberapa negara juga yang ikut turun. Karena negara tersebut melakukan pemilu pada masa pandemi. Memang tidak semua partisipasi pemilihnya menurun, namun jika di rata-rata itu lebih banyak yang menurun partisipasi politiknya pada kisaran angka rata-rata turun 10%. Lumayan juga ya Kak Yeah. untuk penurunannya. Kalau gitu menurut Kakak nih, bagaimana tuh cara ya agar partisipasi meningkat di masa pandemi ini? Menurut saya agar partisipasi pemilu ini meningkat pada masa pandemi itu dengan mewujudkan pemilu yang berintegritas ya. Hal itu merupakan tantangan tersendiri sebab ada banyak halangan akibat pandemi ini. Misalnya pembatasan kegiatan bergerak dan berkumpul kan cukup dibatasi ya Kak karena masa pandemi ini. Jadi masyarakat itu mau memilih itu jadi was-was karena kan masih COVID-19 ini masih angkanya meningkat gitu Kak. Secara teknis juga pelaksanaan, kita ambil contoh pilkada yang kemarin itu pada masa pandemi ya Kak, juga menghadapi tantangan sulit. Misalnya batasan berkampanye, terus batasan akses pemilih, hambatan terhadap transparansi, risiko delegitimasi hasil pemilu, hingga tekanan dari sisi administrasi dan keuangan. Oke. Melihat kondisi pandemi begini, apakah pemilu ini pemilu untuk 2024 ini akan meriah ya Kak, seperti sebelum-sebelumnya nih? Kalau menurut saya, kalau masalah meriah itu sepertinya juga tidak semeriah pada masa sebelum pandemi COVID-19 ya Kak. Karena ini kan masih pada masa COVID-19 ini masih meningkat. Jadi tidak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi perlu adanya gerakan. Nah itu tadi yang saya katakan pemilu yang berintegritas. Jadi seperti contohnya kayak di negara Korea Selatan itu kan pada masa pandemi ini menjalankan metode itu pemilihan di awal. Terus ada pemilihan melalui kantor pos kan karena masih pandemi COVID-19, jadi masyarakat juga masih was-was untuk keluar rumah dan memilih ya. Jadi di Indonesia sepertinya kalau memungkinkan itu harus mencontoh negara Korea Selatan itu dengan pemilihan keliling itu. Jadi tidak perlu keluar rumah kan karena di Indonesia ini masih ya ada, tapi itu masih diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit saja yang sedang di rumah. Jadi tidak seluruhnya itu bisa memilih melalui kotak pos itu. Jadi apalagi kondisi geografis Indonesia ini kan juga cukup berpengaruh ya Kak. Contohnya itu di Papua kan masih belum bisa
kalau melalui pemilihan melalui kantor pos itu kan masih tidak memungkinkan gitu Kak. Jadi seperti itu. Nah, menurut kakak nih kan seperti yang kakak bilang tadi kan berarti melalui seperti daring nih, Iya. online. Nah, tapi kita melihat juga kondisi seperti masyarakat di Indonesia ini yang kata kakak tidak memungkinkan untuk online. Nah, jikalau nih nanti 2024 nih, ternyata kita harus melakukan itu, apa gak rawan nih Kak untuk pemilu 2024 nih? Rawan gimana maksudnya? Seperti ya banyak kecurangan atau banyak ya, yang tidak adil lah nantinya gitu. Kalau menurut saya untuk melaksanakan hal itu juga harus didampingi dengan pengawasan ya Kak. Contohnya kita kan ada Bawaslu, itu bisa ikut mengawasi akan hal-hal tersebut. Jadi bisa melaksanakan pemilu itu dengan lancar dan tidak ada kecurangan maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi peran Bawaslu itu cukup penting menurut saya Kak. Jadi bukan hanya mengawasi juga istilahnya bisa mengatur jalannya pemilu nanti ini bisa tertib dan baik gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya saran-saran nih Kak untuk agar orang tuh berpartisipasi nih di dalam pemilu kita untuk menuju 2024 nih. Kalau menurut saran saya sih masyarakat itu masih banyak yang belum melek politik ya. Itu istilahnya sekarang itu belum melek politik. Jadi harapan saya juga masyarakat itu perlu bimbingan akan hal tersebut. Jadi nanti bisa melaksanakan pemilu itu bisa serentak dan demokratis gitu ya Kak. Terus satu lagi tidak termakan hoax. Kan sekarang itu banyak ya hoax bertebaran ujaran kebencian lah apalah gitu. Jadi masyarakat ini harus pintar-pintar untuk memilih informasi mana yang benar dan tidak benar gitu Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Intan untuk semua sarannya dan semua jawaban-jawaban dari Kak Intan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Siwas TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang.